Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan juga diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di ibadah online Gereja GPDI Maranatha Malang pada Minggu tanggal 20 Juni 2021 pagi hari ini. Dan sebentar saya mengajak kita bersama-sama untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan buku catatan karena sebentar kita akan diberkati luar biasa dengan firman Tuhan yang akan dibagikan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami sehingga kami boleh beribadah secara online dimanapun kami berada Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir, Roh Kudus melawat setiap kami sehingga kami boleh diberkati, kami boleh berdoa, memuji dan menyembah Engkau dan juga kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup mengadakan mujizat pertolongan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau dan menerima berkat dari firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau puji Allah kita yang heran dan besar. Amin. Bersama Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, haleluya, kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran dan besar, kita heran dan besar, ya Yesus namanya. Semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, oh haleluya, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, katakan Allah kita heran. Tangan sama-sama. Kita puji, kita muliakan Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita sebab Engkau Allah kami Tuhan. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang heranlah, oh, mari puji Tuhan, Allah yang cinta kita, Dia berkati kita semua dengan limpah, amin. Allah yang heranlah, kita heran, Allah kita heran dan besar, terima
terus puji Tuhan, amin. Kita mau muliakan Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita. Sebab Dia Tuhan Yesus yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, perbuatannya ajaib. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari puji Tuhan. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau terus puji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia. Kemuliaan-Mu diceritakan di atas segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, Tuhan, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari semua puji Tuhan. Tuhan Maha Besar, yes Lord, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, amin, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat, amin, menghancurkan musuh. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya kuasa-Nya yang tidak terbatas menjamah setiap kita. Haleluya Yesus. Mari setiap kita yang haus, setiap kita yang rindu, kita datang pada Yesus dengan segenap hati dan hidup kita. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, Yesus. Kami mau dekat denganmu Yesus.
Tuhan yang jauh dari
setiap seruan hati kami Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu ada kekuatan baru Tuhan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang lemah, kami dikuatkan Tuhan. Kami dipulihkan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah sepanjang nafas hidup kami Tuhan, kami mau sembah Engkau Yesus. Haleluya. Segala puji bagi-Mu Yesus. Kuasa-Mu mengalir bagi kami. Kami dipenuhkan Tuhan Yesus. Oh Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, yang penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Amin Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Yesus, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Amin, amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Yesus. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Inilah yang menjadi kebanggaan kami Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang heran, Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami percaya bersama-Mu Tuhan selalu ada kemenangan bagi kami yang percaya. Biarlah kasih kami kepadamu boleh semakin bertambah-tambah Tuhan. Dan Engkau semakin mengenal kami sebagai umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami, memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua yang rindu mendengar akan suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Memuji dan Menyembah Tuhan. Ya, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 4. Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah
orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Amin. Nah, sebagai latar belakang kehidupan atau gambaran umat Yehuda atau umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, satu saat sebelum mereka ditawan di Babel, saat itu mereka masih ada di Yerusalem. Mereka adalah sebagai umat yang penuh sukacita, umat Tuhan, umat pemuji. Ya, mereka memiliki alat-alat musik, memiliki paduan suara, dan Daud juga pernah memandu di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membaca kitab Mazmur ini, ada begitu banyak, ada Bani Asaf, Bani Korah, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang keadaan sudah jauh berbeda, sangat berbeda. 3 kali serangan Babel memporak-porandakan Israel, meluluh lantakkan semuanya dan menghancurkan Yerusalem. Nah, sewaktu bangsa Israel mereka akan dibawa ke Babel sebagai tawanan perang, bukan hanya 1 tahun Bapak Ibu Saudara, bukan 2 tahun, melainkan sampai kepada 70 tahun. Mereka akan masuk dalam masa tawanan. Mereka sementara putus asa. Mereka kemudian mengambil sikap menggantungkan alat musik mereka, yaitu kecapi atau harpa di pohon gandarusa. Nah, pohon gandarusa ini Bapak Ibu Saudara adalah gambaran tanda kesedihan atau duka cita. Tanda kesedihan atau duka cita Israel. Di mana Israel sudah tidak dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti waktu-waktu yang lalu di Yerusalem, di Bait Allah. Orang-orang Babel ingin bangsa Israel itu menyanyi. Walaupun orang-orang Babel ini pun bisa menyanyi Bapak Ibu Saudara. Karena mereka memiliki ratusan berhala. Tapi berbeda dengan bangsa Israel yang terkenal dengan bernyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Situasi sudah berubah, situasi sudah berbeda. Dan musuh pun berkata bahwa berhenti saja memuji dan menyembah Tuhan, ya, dan menyerah saja. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, umat di zaman sekarang, pujian dan penyembahan itu adalah bukan ritual, ya. Tetapi pujian dan penyembahan itu adalah persenjataan. Sebagaimana bangsa Israel juga mengakui, ya, kemenangan demi kemenangan dalam peperangan mereka selalu terlihat didahului dengan pujian dan penyembahan. Iblis senang kita pasif, apalagi saat kita ibadah online, ya, sesuka hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita kapan membuka, kapan streaming dan lain sebagainya, sarana online. Tetapi mari kita memuji Tuhan dengan aktif, ya. Kita membuka mulut kita mengangkat tangan kita melompat, kita menari, kita bersukacita. Ya. Karena iblis senang Bapak Ibu Saudara saat kita memuji Tuhan dengan pasif. Sebelum jatuh, Lucifer, ya, adalah malaikat, ya, adalah pemimpin puji-pujian di sorga. Ya, jutaan tahun yang lalu dia memegang peranan penting di kerajaan Allah sebagai pemimpin pujian dan penyembahan di sorga. Dia tahu bagaimana mengalahkan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Salah satunya adalah dengan mencabut sukacita di dalam hati kita. Supaya kita berhenti memuji dan menyembah Tuhan dan merasa kalah. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan tahu dan tidak terkejut dengan keadaan-keadaan saat ini, ya, keadaan pandemi saat ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun sudah ditemukan vaksin, tetapi
jauh-jauh hari ya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha tahu. Namun fakta bagi kita sebagai anak Tuhan seperti 1 Petrus tadi, ya, fakta itu tidak bisa berubah dalam kehidupan kita. Keadaan bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Dan fakta dikatakan tadi bahwa kita adalah umat Tuhan. Amin, haleluya. Kita adalah umat Tuhan. Dan di situ disebutkan ada kata imam, ya, imamat yang rajani. Ya, seorang imam adalah pembangun sebuah jembatan sorgawi. Untuk membangun jembatan sorgawi, ya, dari bumi kepada surga. Apa yang surga punya, itu bisa menyeberang dari surga ke bumi. Nah, iblis hancurkan jembatan atau koneksi dengan sumber kuasa Allah di surga. Dalam Matius 3 ayat 2, kerajaan surga sudah dekat. Ya, kerajaan surga sebagai tempat yang penuh dengan kemuliaan Bapak Ibu Saudara. Sudah dekat, hanya saja kita perlu bergerak menyentuh situasi kerajaan surga dengan hidup kita. Kalau kita bisa menyentuh kerajaan surga, maka kita bisa mengakses pelayanan kerajaan Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Yaitu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Imam besar Harun mengayunkan perdupaan saat orang-orang Israel mengalami tulah. Dan tulah tersebut berhenti seketika. Ya. Dalam Mazmur pasal 68 ayat 1 di situ ditulis bahwa Tuhan bangkit, Allah bangkit, maka terseraklah musuhnya. Ya. Bagaimana Allah bangkit? Yaitu dengan pujian dan penyembahan. Dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 dikatakan, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Kita sebagai umat Tuhan adalah target khusus, ya, target spesial dari iblis, sebab kita adalah pelaku pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi Tuhan melindungi kita, ya. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu memproteksi kita dengan kuasa-Nya. Ya, Tuhan selalu menopang kita. Dan kita adalah pembangun jembatan sorga, ya, di mana pelayanan kerajaan Allah, ya, bisa menyeberang, ya, bisa menyentuh setiap anak-anak Tuhan. Bahkan dunia ini yang belum mengenal Tuhan. Setan benci kepada umat Tuhan saat mereka memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara ya, mau mendisiplinkan diri dalam memuji dan menyembah Tuhan, kita sementara menebus hal-hal yang dicuri dari sorga oleh iblis. Siapa yang menggantikan Lucifer sebagai tokoh pujian dan penyembahan di sorga? Saya dan saudara. Allah menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Allah membangun keintiman dengan manusia. Iblis enggak senang Bapak Ibu Saudara. Dan iblis selalu ingin merusak. Bahkan lebih mengerikan lagi dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri sukacita kita dalam memuji Tuhan. Dan akhirnya dia membunuh sukacita kita. Dan akhirnya dia membinasakan kita. Satu contoh dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Contoh kasus bagaimana peranan pujian dan penyembahan itu sangat penting. Di mana saat itu Raja Yosafat berhadapan dengan musuh, yaitu Moab dan Amon. Oleh Tuhan, Yosafat diperintahkan melalui nabinya supaya tidak berperang, sebab Tuhanlah yang berperang, ganti Yosafat dan ganti bangsa Israel. Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudusnya yang semarak. Yosafat tidak menempatkan prajurit berpedang, Bapak Ibu Saudara. Tidak menempatkan prajurit bertombak, ya. Tidak menempatkan alutsista atau alat-alat militer yang canggih, ya. Bapak Ibu Saudara ya. Tidak menempatkan pasukan-pasukan yang memiliki panah, ya, yang hebat, ya. Tetapi
menempatkan di garis paling depan pemuji dan penyembah, pemusik di garis depan. Ya. Jadi pujian menghasilkan pembukaan, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Allah membukakan kuasanya dan semua musuh dihabisinya dengan hebatnya. Pujian penyembahan menghasilkan pembukaan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Yusuf, ya. Yusuf memiliki semuanya saat dia diangkat sebagai raja muda atau mangku bumi, orang kedua setelah Firaun di negeri Mesir. Di mana peradaban di zaman kuno, di zaman dulu itu Mesir adalah negara adidaya. Ya. Mesir melimpah dengan bahan-bahan pokok makanan yang disimpan di gudang-gudang. Saat dunia alami krisis pangan, Mesir sebaliknya alami kelimpahan, termasuk raja muda ini, yaitu Yusuf. Ya. Saudara-saudara, Yusuf mengemis, ya, meminta belas kasihan yang sungguh-sungguh kepada Yusuf, ya, agar mendapatkan bahan-bahan makanan. Dan saudara-saudara, Yusuf tidak tahu menahu tentang Yusuf yang masih hidup sebagai mangku bumi atau raja muda di Mesir. Yusuf punya syarat bahwa saudara-saudaranya harus membawa adiknya yang bernama Benyamin. Padahal Yakub sudah tua. Jadi bagaimana? Ya nggak ada jalan lagi Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Benyamin nggak ada di hadapan Yusuf, maka mereka tidak akan pulang ke negeri mereka dengan membawa bahan-bahan makanan. Artinya sia-sia. Tebusan apapun kalau itu bukan Benyamin, Yusuf menutup diri. Ya. Tetapi terjadilah Bapak Ibu Saudara, Yehudalah yang maju, ya, dan menawarkan diri. Apakah arti Yehuda? Yehuda artinya puji-pujian Bapak Ibu Saudara. Kalau mau Yesus membuka diri dan menyatakan diri dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan, kita harus mau memuji dan menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Ya, jadi ketika bangsa Israel terpecah menjadi dua, di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 21, suku Yehuda tetap bersatu bersama dengan suku Benyamin. Ya, Yakub bernubuat untuk Benyamin dalam Kejadian 49 ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Suku Benyamin adalah suku pejuang atau prajurit perang. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita bisa mampu berjuang mengalahkan musuh. Katakan haleluya. Ya, dalam Mazmur pasal 150, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi pujian di tempat kudusnya maksudnya adalah di bumi. Kita sebagai bait Allahnya Tuhan. Dinaikkan dulu ya kepada Tuhan, maka surga akan terbuka. Surga akan mencurahkan berkat-berkatnya yang luar biasa. Diibaratkan seperti hujan yang diawali oleh penguapan di laut yang luas. Yang terus menerus penguapan itu membentuk gumpalan-gumpalan awan gelap. Dan kalau sudah sangat pekat Bapak Ibu Saudara, terjadilah hujan deras. Tuhan melawat umatnya, mencurahkan berkat-berkatnya. Jangan tinggalkan pujian dan penyembahan. Dalam penglihatan Nabi Yehezkiel juga, di dalam Yehezkiel pasal 1 di situ, tahta kemuliaan Allah. Di situ ada roda-roda yang berjalan, roda-roda yang bergerak. Dan di situ juga terlihat ada tangan manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara?
bahwa di tangan manusia juga, di tangan manusia yang memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan anugerahkan hadirat-Nya. Kita kembali di Mazmur 137, orang-orang Israel adalah tawanan-tawanan perang yang menggantungkan kecapi atau harpa. Ini adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Mau menjadi pemuji penyembah atau mau menjadi tawanan perang. Ya, kalah dan berhenti memuji Tuhan, itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tawanan itu identik dengan apa? Depresi. Hari-hari ini ada begitu banyak orang depresi ya. Ada begitu banyak orang-orang miskin baru hari-hari ini ya. Orang-orang mengalami depresi. Ya. Tawanan itu juga berbicara tentang dosa. Tawanan itu berbicara juga tentang ketakutan, keterikatan, kecemasan. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau menjadi tawanan iblis. Kita mau menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Haleluya. Walaupun di keadaan hari-hari ini yang sepertinya asing buat kita ya. Mari kita jaga terus status kita sebagai anak-anak Tuhan walaupun keadaan berubah. Mereka duduk ya, dituliskan di situ di Mazmur 137. Mereka menangis dan mereka menggantungkan alat musiknya. Kalau duduk berarti capek, ya. Berdiri di dalam perjanjian Allah dan kebenarannya. Mazmur 30 ayat 5b dikatakan, tangisan itu hanya sementara, ya. Tetapi memuji dan menyembah Tuhan menjelang pagi hari. Tuhan ingin kita memuji dan menyembah Dia. Itu menjadi satu gaya hidup dalam hidup kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara caranya kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6, di situ ada 3 langkah. Ketika kita ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Kita harus mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan, ya. Pemazmur katakan, pemazmur menulis demikian, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, ya, yang menanyakan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, Allah Yakub. Ya, Mazmur 24 ayat 6. Mencari wajah Tuhan itu berbicara tentang sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, berjumpa dengan Tuhan. Di saat apapun, ya, di saat enak, di saat tidak enak, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah keputusan kita. Ya, mencari wajah Tuhan, itu berbicara sekali lagi tentang kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan di saat berjumpa dengan Tuhan, maka hanya pujian dan penyembahan dan pengagungan yang keluar dari mulut bibir kita. Kita menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, ya, seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Seringkali, ya, kita akui Bapak Ibu Saudara ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita menunggu mood yang baik, perasaan yang nyaman, perasaan yang enak. Padahal memuji dan menyembah Tuhan itu adalah keputusan. Itu adalah pilihan kita. Sebab perasaan itu akan mengikuti kita, ya. Saat kita mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami kegairahan, ya, untuk menyembah Tuhan? Kerinduan yang begitu meluap-meluap untuk menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, bagaimanakah saat ini? Masih adakah kegairahan, perasaan atau hati yang menggebu-gebu untuk menyembah Tuhan? Yang kedua, jagalah hidup selalu dalam kekudusan.
Pemazmur menulis demikian, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Ya, untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, untuk menyembah Dia, kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab tidak ada seorang pun yang sanggup datang kepada Tuhan tanpa kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan ya dalam khotbah bahagia bahwa hati orang yang memiliki hati yang suci lah yang bisa melihat Allah. Jadi ya memang kita orang berdosa. Tetapi saat kita mengakui dosa kita, kita minta darah Tuhan Yesus menyuci kuduskan kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan benar kita. Nah, kekudusan itulah Bapak Ibu Saudara yang akan membawa kita bisa selalu mengalami hadirat Tuhan. Bisa membawa kita selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jagalah kekudusan yang datang daripada Tuhan. Karena tanpa kekudusan, dalam Yesaya 1 ayat 10-20 di situ dikatakan, persembahan atau pujian dan penyembahan kita tidak disenangi oleh Tuhan. Yang terakhir, milikilah kerinduan yang kuat akan Tuhan. Ya seperti anak muda kalau mereka lagi jatuh cinta, dimanapun mereka berada, di tempat kuliah ya sekarang kan kuliahnya online di rumah ya. Di rumah, kemungkinan di mall, atau di tempat nongkrong dan lain sebagainya. Walaupun ngobrol sama temannya, terkadang pikirannya itu hanya kepada sang kekasih, sang doi. Nah seperti itu juga kita. Kita harusnya memiliki kerinduan yang kuat. Mari kita mengakui kepada Tuhan pada pagi hari ini, mungkin kita sudah gak memiliki kerinduan lagi kepada Tuhan. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita mengakui saja, nanti Tuhan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan kita. Daud adalah seorang pemuji dan penyembah. Ia menghasilkan begitu banyak mazmur yang dinaikkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud memiliki pengalaman, kerinduan yang begitu mendalam di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan selalu membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Miliki terus kerinduan, jaga terus kekudusan, dan ambillah keputusan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita, membuka mulut kita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar. Allah yang senang dipuji, disembah, ditinggikan dan diagungkan. Tuhan tolong kami, agar kami memiliki keputusan untuk memuji, menyembah Engkau, apapun keadaan yang kami miliki dan hadapi. Mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan, untuk kami selalu hidup di dalam kekudusan. Dan Tuhan berikanlah lagi kepada hati kami, hati yang selalu rindu akan Engkau, menginginkan Engkau melampaui apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi pemuji, penyembah yang aktif, pemuji dan penyembah yang mengalami terobosan yang datang daripada Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kami akan melihat karya-Mu yang ajaib lebih lagi di hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Kita patut bersyukur
Tuhan baik, memelihara dan memberkati kita sekalian. Sebentar kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita dasari dengan satu renungan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dengan tema persembahan adalah sikap hidup. Persembahan adalah sikap hidup. Saya akan baca satu ayat di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bisa berkata amin? Bapak Ibu sekalian, persembahan itu selalu berbicara tentang korban. Dan Alkitab, khususnya ayat ini, berbicara tentang persembahan yang hidup atau korban yang hidup. Seperti Yesus menjadi persembahan yang hidup dan korban yang hidup, maka kiranya kita, Anda dan saya, menjadi persembahan atau korban yang hidup kepada Tuhan. Berarti Tuhan ingin melihat hidup kita. Tuhan ingin mendapati hidup kita. Jika hidup kita benar, maka hidup kita menjadi persembahan yang benar. Jika hidup kita tidak benar, maka menjadi persembahan yang tidak benar. Menjadi sikap yang tidak benar. Menjadi persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada satu kisah pada awal mula di kitab Kejadian tentang anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, saya bacakan ayatnya yang ketiga mulai. "Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram." Ketika Kain dan Habel sama-sama membawa persembahannya, nampak bagi kita mereka melakukan hal yang benar, hal yang patut untuk mereka berikan kepada Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan bukan hanya melihat materi dari persembahan, bukan hanya melihat apa yang dibawa dan dipersembahkan. Tentu Tuhan tahu apa yang dibawa oleh Kain dan menjadi persembahannya. Tuhan juga tahu apa yang dibawa oleh Habel dan itu menjadi persembahannya. Tetapi Tuhan melihat lebih ke dalam di balik persembahan, di balik apa yang mereka bawa. Mungkin ini bisa berbicara tentang motivasi. Tuhan bisa melihat motivasi yang ada di balik persembahan mereka. Mungkin ini berbicara tentang karakter. Tuhan bisa melihat
seperti apa karakter yang menyertai persembahan Kain dan Habel. Mungkin ini berbicara tentang sikap hidup, ya. Berbicara tentang hal-hal yang selama ini telah membentuk kehidupan Kain dan Habel. Sebab kalau kita lanjutkan di ayatnya yang ke-6 dan 7, saya bacakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita perhatikan kedua ayat ini, maka Tuhan memberi perhatian kepada Kain. Memberi perhatian bukan karena Kain mempunyai sikap yang benar, tetapi karena sikap Kain yang tidak benar. Saudara percayalah, Tuhan itu selalu memberi perhatian jika ada hal-hal yang tidak benar. Ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang menyimpang, karena Tuhan mau mengembalikan kepada hal yang benar. Tuhan mau mengembalikan yang sesat kepada jalan kebenaran. Tuhan mau menyembuhkan yang sakit. Tuhan mau melepaskan masalah saudara, sehingga saudara bisa menikmati anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Namun itu pun menjadi cara Tuhan untuk kita bersedia diubah, diperbaiki, dan dituntun kepada jalan yang benar. Maka Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Dan Tuhan berkata, engkau akan berseri, ya, kalau bahasa saya, engkau akan berseri jika engkau berbuat baik. Jika sikapmu baik, jika karaktermu baik, itu akan mewarnai persembahanmu, dan persembahanmu akan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang bisa kita lihat lebih dalam ketika firman Tuhan ingin melihat hidup saudara dan saya menjadi korban yang hidup dan menunjukkan ibadah yang sejati. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bawa keberadaan kita apa adanya, kita dengar firman Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, lalu Tuhan menjamah kita, Tuhan menjamah apa yang ada pada kita, Tuhan menjamah tubuh kita, Tuhan menjamah kekayaan kita, Tuhan menjamah waktu-waktu kita. Lalu Tuhan ingin kita melakukan yang lebih baik, supaya itu menjadi persembahan yang baik. Supaya pemberian saudara menjadi pemberian yang baik. Pengorbanan saudara menjadi pengorbanan yang baik. Supaya apa yang saudara berikan, baik untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengembalikan milik Tuhan, maupun segala hal yang mana saudara mau berbagi, maka itu disertai dengan sikap yang benar, karakter yang benar. Dan saya percaya, kita semua yakin kepada apa yang firman Tuhan katakan. Itulah yang akan membuat kehidupan kita lebih diberkati oleh Tuhan ketika kita membawa dengan sikap yang benar untuk menjadi ibadah yang sejati. Amen. Kita akan berdoa dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau nyatakan kebenaran,
agar kami boleh melihatnya sebagai cermin ketika hidup kami dapati ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami bawa kepadamu ya Tuhan, sebelum kami bawa persembahan kami, sebelum kami bawa pemberian, sebelum kami bawa korban kami kepadamu, biarlah hidup kami ini Engkau jamah. Apa yang ada pada kami Engkau jamah Tuhan. Segala harta kekayaan kami Engkau jamah dan Engkau memberkati ke atasnya. Sehingga semuanya itu yang adalah bagian dari kehidupan kami anak-anak-Mu, ketika kami bawa kepada Engkau, ketika kami persembahkan kepada Engkau, maka itu akan menjadi persembahan yang benar, karena kami memiliki sikap yang dibenarkan di dalam Engkau. Engkau melihat setiap persembahan, Engkau memberkati ke atasnya. Tuhan yang akan memberkati setiap rumah tangga, memberkati atas setiap usaha, pekerjaan, dan segala yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Tuhan yang menilik, Tuhan yang memberkati. Dan pelayanan, pekerjaan Tuhan, GPDI Maranatha pun diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Ya, mari kita akhiri ibadah online. Pada pagi hari ini saudara bisa tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, kami dapat menikmati berkat-berkat pada pagi hari ini lewat ibadah online. Karunia Tuhan sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan jemaat, demikian juga keselamatan Tuhan beri. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus ada di dalam setiap jemaat. Berdoa kalaupun ada yang sakit, belum dapat beribadah, Tuhan beri kesehatan, sukacita agar jemaat dapat mengikuti ibadah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih. Sebentar akan kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan menolong dan memberkati setiap jemaat Maranatha yang mengikuti ibadah online. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, kita sudah diberkati luar biasa pagi hari ini, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah.
Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita baru saja menyelesaikan ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati dengan luar biasa pada hari ini. Dan saya rindu Bapak Ibu juga untuk jangan lupa share channel YouTube dan juga Facebook GBDI Maranatha Malang, sehingga rekan-rekan Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada, mereka juga boleh bersama-sama diberkati seperti kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.